Saya ke Pak Sugiat dulu. Kemarin kan sempat ke Dapil ya Pak dan menyambung pertanyaan saya tadi. Jadi koordinasi di lapangannya seperti apa? DPR mendesaknya seperti apa? Karena kan lagi-lagi kalau seperti ini pemerintah daerah dan pusat harus bergerak bersama. Dan hari Kamis ketika puncak-puncaknya hujan yang sangat deras beberapa hari di Sumut, saya berada di Kota Medan. Ini ambil contoh misalnya di Kota Medan. Ya. Pada saat itu kita sudah dapat banyak pengaduan, misalnya rumah mereka sudah tenggelam dan beberapa orang tua yang itu tidak mungkin mereka menyelamatkan diri sendiri, perlu evakuasi lah. Ya. Tapi kita agak kesulitan misalnya melapor ke pemerintah daerah, pemerintah provinsi, apalagi pusat ya, karena ya tidak mungkin kita misalnya mengevakuasi tidak ada perahu karet misalnya kan. Saya pikir ini menjadi kelemahan besar terkait dengan mitigasi pra bencana. Memang tidak ada kesiapan yang sangat signifikan dari pemerintah kita terkait dengan bencana ini, itu agak kesulitan. Lalu yang bisa kami lakukan sebagai relawan, kami kan relawan punya kekurangan sendiri. Tadi dikatakan bahwa kolaborasi betul, tapi ada porsinya masing-masing. Misalnya kami lah sebagai relawan, yang bisa kami lakukan pada saat bencana ini paling menyiapkan kebutuhan pangannya, itu pun terkendala dengan proses distribusi yang lapangannya itu tidak bisa kita tembus. Ya. Itu di Medan. Saya juga ke Langkat misalnya, ada beberapa kecamatan yang itu beberapa hari terendam banjir. Kita sudah kumpulkan kebutuhan pangan, kebutuhan pakaian, tapi karena memang letak lokasinya yang memang betul-betul tidak bisa ditembus, kita problemnya di situ. Nah, ini masukan ke depan supaya tidak terulang seperti ini lagi di daerah. Mungkin kita tidak mendoakan ya, tapi ketika terjadi bencana, minimal kabupaten kota itu punya perahu yang bisa mengevakuasi atau punya alat transportasi ketika bencana itu bisa masuk ke situ supaya minimal mewajibkan mengevakuasi warga. Ya. Lalu yang kedua, mendistribusikan kebutuhan pangan, kebutuhan pakaian. Saya juga kemarin berkoordinasi dengan beberapa kepala daerah, misalnya di Tapsel, Pak Gus Irawan dari awal sudah mengeluh bahwa bencana ini sangat besar dan korbannya itu tidak seperti yang diperkirakan di awal yang hanya belasan tapi bisa ratusan. Apalagi di sana korbannya itu adalah korban longsor. Proses evakuasinya sangat terkendala ketika tidak ada dukungan peralatan yang memadai. Saya pikir izin yang punya kemampuan untuk itu, saya pikir dalam konteks institusi negara itu seperti BNPB, Basarnas tadi dikatakan, juga TNI. Tapi lagi-lagi kenapa ini masih berlarut-larut? Saya pikir ini perlu kritik juga kita kepada institusi negara di tingkat pusat misalnya. Ada yang menganggap di awal-awal, mohon maaf ya, di awal-awal BNPB menganggap bencana ini seperti sepele, hanya mencekam di media sosial saja seperti yang dikatakan oleh Kepala BNPB. Tapi di lapangan yang kami temukan bencana ini sangat mengerikan sekali. Itu di Medan, Deli Serdang, apalagi Tapeng Sibolga, dan satu kali lagi Langkat itu perbatasan dengan Aceh Tamiang. Sampai sini Aceh Tamiang itu belum terakses apapun, padahal daerahnya sudah luluh lantas. Saya pikir itu. Ya, Pak Victor bisa dijawab tadi evaluasi catatannya dalam penanganan bencana. Ya, sebetulnya ketika kita melihat hal ini berkali-kali Pak Sugiatno mengatakan mitigasi. Kalau kita mau mengevaluasi sebetulnya setiap daerah itu kalau sudah tahu tadi saya katakan ancaman bencananya dan resikonya apa, seharusnya sudah punya namanya rencana kontingensi. Rencana kontingensi itu artinya sudah tahu berapa perahu karet yang mereka miliki, berapa personel yang dimiliki. Jadi kalau mau mengevaluasi itu kan berdasarkan rencana. Kalau tidak ada rencana kita nggak bisa evaluasi ya. Nah dari Rencon itu kita bisa melihat sebetulnya kekuatan sumber daya dari pemerintah daerah di mana untuk sebuah ancaman ataupun resiko bencana yang ada. Dan kita juga BNPB sudah punya yang namanya IRBI, Indeks Resiko Bencana Indonesia. Dan bahkan setiap orang sudah bisa juga mengakses, sekarang sudah ada aplikasi yang namanya Inaris. Dia tahu lokasi itu ancamannya apa. Tetapi memang kalau yang ini anomali menurut Kepala BMKG, memang seharusnya early warning system itu sudah menjadi catatan yang luar biasa di garis bawahi, kalau bisa di stabilo, dilakukan apa oleh kepala daerah. Sehingga harus sudah menyiapkan dari awal. Nah itu Rencon. Dari Rencon ada rencana operasi. Kita kemudian mengevaluasi dari rencana operasi juga. Rencana operasi inilah yang kemudian membuat kita, oh ini memang yang harus kita lakukan. Ini yang tidak. Nah selain itu kita juga punya berbagai macam model untuk kalau Pak Sugiatno mengatakan berbagai macam. Itu ada yang kita namanya penilaian ketangguhan desa.
bahkan turun sampai ke desa, Mbak. Artinya itu kita ada juga katalog ketangguhan. Nah ini harusnya referensi ini sudah cukup. Bisa dilakukan, tetapi bagaimana kita mempunyai pengetahuan, kita sudah punya melakukan apapun juga, bagaimana mengimplementasinya untuk membangun ketangguhan masyarakat di mana seorang kepala daerah bertanggung jawab. Ini amanat Undang-Undang Dasar 45, melindungi tanah tumpah darah, dan sudah tentu level ke atas provinsi dan pemerintah pusat mendukung dan kemudian mensupport sebisa mungkin untuk membangun ketangguhan itu. Terakhir Pak Dodik, agar ini tidak berulang, sebenarnya kan pertanyaan banyak pihak, bisa atau tidak fungsi lingkungan ini dikembalikan? Kalau melihat kerusakannya saat ini sudah terlihat masif. Ya, jadi itu tergantung dari kondisi lingkungannya sendiri. Jadi lingkungan itu punya namanya tolerance ya, ada namanya limits. Kalau dia sudah melewati batas irreversible tentu saja sangat sulit untuk dikembalikan. Tetapi begini intinya sebetulnya dalam tata kelola lingkungan ini yang harus kita perbaiki khususnya di Indonesia itu kita jangan berlandaskan pada asumsi-asumsi umum. Jadi seringkali kita membuat peraturan tentang lingkungan itu dasarnya itu umum. Kayak misalnya nggak boleh nebang pohon 50-100 meter di bantaran sungai, kiri kanan sungai. Itu kan aturan umum. Padahal kalau lokasinya di hulu jangankan 50-100 meter, mungkin 1-2 meter saja kan berbahaya kalau lokasinya di hulu. Tapi sebaliknya kalau di hilir mungkin kita bisa nemu kompleks perumahan yang namanya riverside. Riverside itu kan bibir kali. Nah ini sama dengan di Venice, di Amsterdam atau mungkin di Jakarta, itu yang paling penting drainase. Nah yang kedua terkait dengan sanksi hukum sebetulnya supaya tidak terulang lagi ya, itu menurut saya ini sedikit masukan. Kalau menurut saya sebetulnya sanksi hukum lingkungan yang efektif itu bukan dari besarnya nilai denda yang ratusan triliun ya, yang banyak diantaranya tidak bisa dieksekusi. Tapi kalaupun bisa dieksekusi, kalau itu bentuknya adalah PNBP, dia tidak digunakan atau sulit digunakan untuk pemulihan lingkungan. Padahal itu harusnya dilakukan untuk pemulihan lingkungan. Nah, sehingga kita kembalikan lagi ke undang-undang bahwa sebetulnya sanksi lingkungan yang utama itu adalah tindakan tertentu namanya. Tindakan tertentu berupa pemulihan lingkungan. Jadi kalau ada denda dan sebagainya, alokasikan ke sana, sedangkan yang lain-lain sifatnya pidana, mungkin bisa kurungan dan sebagainya. Saya rasa itu yang harus kita dahulukan ya, pemulihan lingkungan. Pemulihan lingkungan dilakukan. Sekarang kita sepakat bahwa yang harus ditangani terlebih dahulu adalah korban, manusianya. Betul. Tapi evaluasi setelah ini harus wajib dilakukan agar tidak berulang lagi. Terima kasih Pak Victor, terima kasih Pak Dodik, terima kasih juga Pak Sugit sudah hadir di Sapa Indonesia Malam.